together. Let's learn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara podcast Neriji bersama saya Siti Rima dan saya Abdul Rajab. We are Neriji. Let's learn together. Sobat LT, semoga sehat dan semangat selalu ya. Sobat LT, tahu gak mengapa saya panggil Sobat LT? Apa ya? Mau tahu gak? Mau. Sobat LT itu Sobat Learn Together. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial. Sobat LT, tanpa basa-basi lagi, kita sambut tamu spesial kita, Bapak Kusnindar Samsu MPD. Terima kasih Bapak bisa hadir di studio podcast Neriji Penggerak ini. Semoga Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Dan kami mohon maaf, studio kami masih dalam perkembangan. Sobat LT, podcast kali ini kita akan membicarakan kearifan lokal. Kepada yang terhormat Bapak Kusnindar Samsu MPD, kami persilakan untuk menyampaikan materi tentang kearifan lokal kepada Sobat LT. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang pertama kali wabarakatuh. saya ucapkan banyak terima kasih atas undangannya lewat podcast ini, di mana sekolah ini alhamdulillah kita udah punya ya untuk berkomunikasi langsung lewat media ini. Mudah-mudahan ini berjalan terus. Dan apa yang diharapkan oleh Anda semua, terutama untuk memaparkan masalah bukan kearifan lokal ya, kearifan lokal yang berhubungan dengan seni budaya. Saya akan membahas beberapa yang berhubungan dengan masalah dunia pencaksilat, dari mulai sejarah. Ya, yang pertama kita akan bahas mengenai sejarah, bahwa pencaksilat itu pada dasarnya adalah istilah nama secara nasional, pencaksilat ya. Tapi kalau kita berbicara masalah kearifan lokal, berarti kita berbicara pencaksilat yang mungkin tumbuh berkembang di daerah kita sendiri, yaitu di kecamatan kita ya, khususnya di Kecamatan Cikalong Kulon, tempat di mana sekolah kita berada. Cikalong Kulon adalah merupakan daerah yang tempat terlahirnya salah satu aliran pencaksilat yang namanya adalah pencaksilat Cikalongan, gitu kan? Yang dulu namanya istilahnya adalah mainpo. Mainpo, pengertian dari mainpo, main temakai tempo, itu istilah Sunda ya. Itu yang sekarang secara nasional itu lebih kecenderungan dinamakan pencaksilat. Kalau saya jelaskan lebih jauh tidak akan cukup nih waktunya ya. Kita langsung saja kepada pencaksilat lokal kita, yaitu aliran pencaksilat Cikalong. Pencaksilat Cikalong dikatakan pencaksilat Cikalong adalah pencaksilat yang berasal dari Kecamatan Cikalong. Ya, khususnya adalah Cikalong, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Cianjur, yang dimana di sini punya sejarah yang sangat krusial, di mana dulu ya pada era tahun 1816 sampai 1906 ada seorang tokoh yang memang menjadi figur utama yang menciptakan aliran pencaksilat ini ya, yang bernama Raden Haji Ibrahim Jaya Perbata. Beliau adalah orang asli orang Cikalong, keturunan dari Den Arya Nudata ya. Nah, beliau ini semasa muda, kira-kira usia 18 tahunan lah, beliau ini adalah merupakan orang yang menyenangi dunia pencaksilat dan bela diri ya. Kebetulan dia juga bekerja sebagai penjual kuda pada saat itu. Dia sering berhubungan dengan wilayah-wilayah di luar dari Kecamatan Cikalong, termasuk di Bogor, bahkan sebagai tempat penjualnya adalah kebanyakan di Batavia.
di mana notabene Batavia itu merupakan tempat masuknya para pedagang-pedagang dari luar negeri ya, dalam negeri maupun luar negeri. Termasuk di dalamnya banyak sekali para pedagang yang memberikan ya atau menyebarkan suatu kebudayaan mereka ya, atau dari Cina atau dari India dan sebagainya, dari Jepang, yang khususnya ada sangkut pautnya dengan masalah dunia bela diri. Sehingga Batavia saat itu merupakan bukan hanya sebagai tempat perdagangan saja, tetapi tempat menjamurnya aliran-aliran bela diri yang ada. Nah, termasuk Raden Widiwardana di sini juga menyenangi terhadap dunia bela diri. Dan konon menurut cerita itu ada yang mengatakan beliau itu setelah belajar dengan 17 perguruan pencaksilat atau bela diri. Ada juga yang menyebutkan sampai 41 perguruan bela diri. Namun yang intinya yang pada ada catatan dalam sejarah itu beliau itu dari sekian banyak hanya 4 saja tokoh yang dijadikan sebagai panutan dia untuk membentuk karakter dia sebagai seorang ahli bela diri. Di antaranya adalah kakaknya sendiri ya, kakak iparnya, yaitu Raden Ateng Alimuddin, ada Bang Ma'ruf, ada Bang Kari dan Bang Madi. Ya, itu semua kebanyakan dari Batavia ya, dan satu orang dari Tangerang, yaitu Bang Kari, itu berasal dari Tangerang atau dari Benteng Tangerang. Nah, dari keempat guru tersebut dia belajar. Ya, belajar ada aliran Cimande, ya, ada aliran Kari, ya. Kari itu mungkin dan Madi itu berasal dari Sumatera ya, kebanyakan dari Sumatera, dari Minang lah khususnya. Ya, dia pelajari dan menurut cerita semua gurunya tersebut memberikan ilmunya kepada Raden Ibrahim itu dengan tuntas. Nah, dengan berbekal ilmu tersebut, nah, dia sebagai pemuda mulailah dia mendalami dan mulai dia menyebarkan perguruan tersebut, aliran tersebut ya. Namun oleh karena dia atau beliau itu seorang ulama, ya ustadz lah gitu atau ajengan kalau kata kita, dia selama belajar bela diri tersebut terpikir oleh dia itu bahwa gerakan-gerakan tersebut selalu membinasakan seseorang, ya, melumpuhkan, mematahkan, bahkan mungkin bisa menimbulkan kematian terhadap orang gitu. Nah, itu tidak sepaham dengan diri beliau ya sebagai seorang ulama, sehingga dia mulai memikirkan, membentuk ya, atau juga menciptakan gerakan-gerakan yang baru, mungkin lain daripada yang lain, yang diambil dari inti dari guru yang 4 tersebut. Maka lahirlah dia berupa suatu permainan yang diciptakan oleh beliau dengan kurang lebih ada 12 jurus ya, 12 jurus yang dia itu tidak memberikan nama bahwa itu adalah aliran Cikalong, tapi dia itu membuat jurus saja, jurus pencaksilat ya, yang lebih lebih diperhalus, sehingga gerakan tersebut tidak ada unsur untuk membinasa seseorang. Maka lahirlah ada istilah ulin rasa atau amang rasa dina aliran Cikalong. Tetapi perkembangannya dari awal itu tetap Cikalong itu masih mempergunakan gerakan-gerakan yang keras ya, karena dari Cimande, Karimadi itu pada umumnya ada gerakan-gerakan yang keras. Tapi ketika menginjak sudah 40 tahun beliau berkhawat, tadi sudah terpikir dia melakukan khawat yaitu di Gua Jelebud ya, Gua Jelebud yang ada di desa Sukagali ya. Dan di sana dia kurang lebih menurut cerita itu kurang lebih 3 tahun dia melakukan khawat ya di dalam gua. Artinya tidak selama 3 tahun berada di gua, tapi dia sewaktu-waktu untuk melatih diri, merenung ya, mencari penerangan ya, ide, gagasan dan sebagainya, dia selalu berada di dalam gua, melatih diri dan sebagainya, sehingga dia betul-betul mahir dengan gerakan-gerakan bela diri yang dia ciptakan ya. Nah, kapan mulai adanya nama aliran Cikalong? Nah, aliran Cikalong ini mulai terbersit namanya tersebut yaitu dari para murid-muridnya.
ya. Yang murid-murid ini karena memang dia menciptakannya di wilayah Cikalong, di daerah Cikalong, maka murid-muridnya menamakan bahwa ini adalah pencaksilat Cikalong. Ya, sampai sekarang istilah tersebut menyebar sehingga mungkin ini paten sudah paten, yaitu namanya bahwa pencaksilat yang lahir di Gadai itu dinamakan sebagai pencaksilat aliran Cikalong atau Cikalongan. Nah, itu sejarah singkat ya. Mengenai perkembangannya ke sini, ya alhamdulillah lah. Pencaksilat Cikalong ini bukan hanya di wilayah kita saja atau di Kabupaten Cianjur saja, tetapi sekarang sudah di Nusantara, bahkan sekarang di dunia juga sudah mulai mengenal tentang permainan pencaksilat Cikalong ini. Alhamdulillah ya. Yang kedua, itu jurus pencaksilat Cikalong itu ada kurang lebih, ada yang menyebutkan 10 jurus, ada yang 12 jurus. Yang 12 jurus, yang 10, yang jurus 7 dipecah menjadi 2, 5 dan 6 begitu. Di kita ya, di Cikalongnya sendiri itu ada 12, yaitu jurus, namanya jurus pukulan yang pertama ya, kaki melangkah, tangan, misalkan kaki yang melangkah kanan, maka yang melakukan pukulan juga kanan. Yang kedua ada suliwa, ya suliwa lebih kecenderungan pukulannya berlawanan arah. Kalau misalkan kiri yang melangkah, tangan kanan yang melakukan. Yang ketiga ada kocet, kocet itu ada gerakannya berupa tebak atau tusukan atau bisa pukulan, boleh, itu tergantung situasi kondisi pada saatnya. Terus keempat ada lipat ya, lipat potong, ada jurus 5, jurus 6. Nah, jurus 5, jurus 6, jurus 7 gitu. Yang lain tidak ada jurus 5, jurus 6 itu, langsung saja dari lipat potong ke jurus 7. Nah, di kita dijabarkan lagi. Karena tinggal menambah satu-satu gerakannya ya, satu-satu gerakannya. Terus ada serong, potong serong, susun, serut, dan 12 ya, kurang lebih itu 12 ya. Ada yang terakhir ada serut gitu. Kita bisa dipraktekkan nanti di sini bagaimana cara melakukannya. Cuman mungkin perlu diketahui pelaksanaan jurus Cikalong itu tergantung dari bagaimana orang tersebut mengaplikasikannya. Apakah aliran Cikalong ini akan dipergunakan untuk ke arah yang keras atau istilahnya pukulan? Dan kalau saya melihat dari secara umum Cikalong sendiri, lebih kecenderungan pukulan Cikalong itu lebih ke keras. Ya. Tapi ada juga yang memang mengaplikasikan gerakan Cikalong tersebut ke gerakan yang lebih lembut, yaitu lebih diutamakan ulin rasanya, sehingga dalam proses pergerakan jurusnya pun ada berbeda. Kalau keras berarti dia melakukan jurus-jurusnya dengan bertenaga ya, bertenaga. Nah, kalau ulin rasanya itu lebih kecenderungan dia hanya mengendalikan gerak jurus, tapi yang lebih keutamanya adalah kerasanya yang ditampilkannya, sehingga pola geraknya pun akan berbeda ya. Boleh kita sedikit peragakan ya, hanya 5 saja, tidak mungkin semua karena tidak akan cukup waktu ya. Bolehlah Pak kita peragakan di sini, tempatnya di sini ya. Bisa di Pak tanah ini. Oke ya, kita bisa mulai. Untuk gerak jurus Cikalong memang tidak ada tata cara tersendiri ya, tidak ada tata tersendiri apa harus bagian bawah, tidak ada. Yang jelas semua awalan dari latihan itu dari mulai berdoa, ya berdoa. Selanjutnya kita bersikap berarti siaga ya untuk melakukan jurus, dan kedua tangan disimpan di sampingnya, samping dada. Ya, di nalaya tadi. Nah, yang pertama adalah jurus, namanya jurus kebetulan ya. Yang kesatu adalah namanya jurus. Gerakannya lihat,
itu ada pokok dalam latihan gerakan Sikalongan, di mana langkah itu harus selalu digeser. Jadi tidak ada langkah diangkat lagi, tidak ada, tapi selalu bergeser. Posisinya, nah posisinya selalu letter T, ya, dan tidak boleh terlalu lebar, begini, tidak boleh, dan tidak boleh terlalu lebar, hanya kurang lebih 2 kepala tangan, jadi segini. Nah gerakannya cuma segini untuk pola langkah. Ya, jurus apabila kehilangan langkah, maka tangan kanan yang melakukan pukulan. Ya, kiri yang melangkah, maka tangan kiri yang melakukan pukulan. Nah, tadi aplikasinya mau keras atau mau apa istilahnya lembut. Kalau keras berarti latihannya, nah ini keras. Kalau lembut, Anda cuma gini. Ini lebih ke rasa. Kenapa? Karena dirasakannya dari sikut ke bahu. Ya. Perkara gerak ininya apakah boleh dipukul atau boleh dengan tusukan, terserah. Tergantung dari bagaimana pada saat kita menghadapi situasi kondisi berhadapan dengan lawan kita. Ya, itu. Yang kedua ada suliwa. Suliwa lebih tangannya ada serong sedikit. Berlainan atau berlawanan arah. Kalau misalkan kaki kiri yang melangkah, tangan kanan yang memukul. Kalau kanan yang melangkah, berarti tangan kiri yang memukul. Gitu ya. Yang kerasnya berarti kita bertenaga. Gitu. Kecepatan yang diutamakan dalam investasi kalau dalam pukulan tidak boleh telat. Kalau kita melakukan pukulan, 1 sudah di sini lagi gerakannya. Jangan buat yang gini. 1, 2, tidak ada itu dalam sesi kalornya, karena kecepatan diutamakan. Tapi kalau untuk yang lembut tadi, Anda silakan. Kenapa? Karena lebih kecenderungan ke rasa Anda. Yang diutamakan adalah rasa, ya. Rasa dalam sesi kalor secara fisik, apabila kita bersentuhan tangan dengan lawan, maka tangan kita itu harus sudah bisa merasakan, artinya menumbuhkan sensitivitas kulit kita terhadap lawan, sehingga kita bisa merasakan kemana gerak arah lawan tersebut melakukannya. Tinggal kita mengikuti gerak tersebut. Ya. Jadi intinya gerakan Sikalong tidak adu tenaga, tidak ya, tetapi lebih memanfaatkan tenaga lawan. Lanjut ya. Yang ketiga ada kocek. Ini kocek. Keprak, tusuk. Sama ini gerakannya dari suliwa. Ya. Jurus suliwa ini sama. Karena dua-duanya melakukan serangan. Pak, apakah mau ditusukkan? Boleh. Keraskan ini. Pak, mau ditepak? Boleh. Pak, mau pukul dua-duanya tumpah? Boleh. Jadi masalah. Ya. Cuman yang tadi kata satu membedakan itu keras dengan yang tidaknya. Gitu. Kalau untuk lembut ya kita cuma gini ya. Nah, itu ya. Manfaatnya ya jelas. Nanti dalam aplikasinya juga, kalau kita ingin keras pukulan berarti kita ada unsur membinasakan lawan kan, memukul dan sebagainya. Tapi kalau pulih rasa lebih kecenderungan merubuhkan lawan tanpa dengan mempergunakan pukulan. Sehingga ada istilah dalam aliran Sikalong itu, cari sebutkan dia menguasai tarekah main Sikalong, namun melumpuhkan orang hanya dengan pukulan, tapi dia dengan rasanya itulah. Ya. Tapi kan tergantung dari orang yang tadi, ya, lebih kecenderungan kemana dia senangnya. Kalau sekarang lebih senang dia lebih ke lembut, ya mungkin filosofinya itu yang paling. Ya. Lebih ke keras ya kita menggunakan teknik yang lebih keras lagi. Nah, aplikasinya bagaimana? Ya tergantung situasi kondisi pada saat kita berhadapan dengan lawan. Kalau masih kita dipergunakan dengan lembut dan lawan bisa menyadari ketika dia dilumpuhkan dengan cara lembut, dia sadar, bertobat,
ya alhamdulillah. Tapi ketika dia dibawa dengan lembut dan dia keras dan ingin membinasakan, maka otomatis yang muncul cikalongannya itu adalah kerasnya itu. Kami tidak mungkin orang lain berbuat keras ingin memperlakukan kita, menghancurkan kita dan lantas kita membiarkan begitu saja. Ingat bahwa bela diri ya itu adalah senjata. Yang diolah dalam bela diri adalah senjata. Tubuh kita dijadikan sebagai senjata untuk mempertahankan diri, gitu. Kalau senjatanya tumpul, orang lain menggunakan senjata ini, ya kita kalah, ya kan? Tapi ketika kita punya senjata yang besar dan tajam, nah kita jangan sampai menghancurkan orang, membinasakan orang. Kenapa? Karena tidak boleh. Itu muakat secara agamisnya. Dan kita belajar Pancasila bukan untuk membinasakan seseorang, ya. Keempat ada lipat potong namanya. Ini gerakan cepat. Nah, ini gerakan cepat. Tapi kalau yang lemah, yang lembutnya, kita tidak usah seperti barusan. Cukup aja gitu. Nah, kenapa? Karena yang kita konsentrasikan bukan untuk itunya, tapi alur gerak rasanya, gitu ya. Ada yang tulis ke 5 sama 5. Nah ini yang kita ada perkembangan ya. Itu 6 pukul tambah 1 ya. Kan 7 tambah 1 pukul kan. Ini ada bukan tendangan, tapi istilahnya apa ya? Jejekan. Karena arahnya dari pusat ke bawah. Dan cikalong tidak boleh melemparkan kaki atau tendang kaki lebih dari pusat ke atas. Cuma sekut teknik kembali saja satu. Ini ya. Tidak ada istilah tendangan samping, tendangan belakang, nggak ada. Ya. Ini juga tergantung dari situasi kondisi dari pada saat kita berhadapan dengan lawan. Nah itu tentang cikalong. Sekarang manfaat ya. Bagaimana cara melestarikan ini? Ya? Kita ingin melestarikan aliran pencak Cikalongan ya. Khususnya bagi pelajar kita di SMP Negeri 1 Cikalong Kulon. Nah, perlu saya garis bawahi bahwa pada umumnya orang salah kaprah mengartikan silat Cikalong yang lebih kecenderungan kepada ibingan. Ya, karena dalam Cikalongan itu sebenarnya tidak ada ibingan, nggak ada yang namanya ibingan Cikalongan, nggak ada. Dari ibingan semua juga berasal dari Cimande. Ya, Cikalong itu tidak ada ibingan, tidak ada. Gerak Cikalong itu adalah gerak pokok, gerak jurus, murni untuk melakukan tindakan bela diri. Bukan untuk apa istilahnya seni, bukan. Karena gerakannya semua serius, gerakannya serius, ya. Tidak ada gerakan yang lebih kecenderungan ke variasi, nggak ada. Nah, cuman bagaimana bisa berkembang sampai ada tumbuh seni budaya kenang pencak, khususnya ibingan Cikalongan dan sebagainya, itu terjadinya proses akulturasi budaya, ya. Di mana sebelum ada Cikalongan itu ada aliran Cimande yang berkembang di Nusantara ini. Yang paling pertama kali khusus yang dari Jawa Barat itulah Cimande, dan Cimande pertama kali yang memperkenalkan ya ibingan tersebut. Nah, kebetulan di Cianjur ada juga sebelumnya ya, yaitu karawitan Cianjur yang namanya Cianjuran itu ya. Nah, itu dipadukan ya gerak-gerak jurus tersebut dengan irama-irama ya. Ada yang dengan kacapi suling ya, seperti misalkan silat pekuhan itu tidak selamanya digunakan dengan mempergunakan kenang pencak. Bahkan dulu di Cianjur sendiri yaitu dengan firiknya kecapi suling. Jadi jurusnya itu dengan kecapi suling. Nah, oleh karena ada akulturasi budaya dari aliran Cimande ya, maka mulailah tumbuh ya perkembangan. Selain ada yang menggunakan kecapi suling, juga menggunakan kendang pencak. Nah,
gerak-gerak seninya itu berasal juga dari jurus-jurus. Baik jurus Cimande, baik dari jurus Cikalongan dibentuk dalam bentuk pola gerak berirama, ya, maka lahirlah seni ibing pencaksilat. Nah, kebetulan salah satu upaya untuk menjaga melestarikan aliran pencaksilat Cikalong yang ada di kita, di SMP kita, diantaranya diadakanlah muatan lokal, yaitu berupa seni ibing pencaksilat Cikalong di sini, ya. Tapi sekali lagi nih, ini banyak salah kaprah. Cikalong sebenarnya tidak ada yang namanya ciri khas ibingan Cikalongan, karena Cikalong dulunya tidak ada ibingan Cikalongan, ya. Jadi nggak ada nih. Kalau orang saya belajar dari dulu, ibingan itu hanya sebatas hanya untuk hiburan saja, ya. Dan kecenderungan ibingan istilahnya diciptakan untuk menjaga jangan sampai pencaksilat tersebut ditinggalkan oleh masyarakat. Kenapa? Karena semakin berkembang dewasa, kebanyakan anak-anak sudah tidak mengandungi terhadap pencaksilat. Ya, banyaklah di kita semakin dewasa itu kadang-kadang merasa malulah belajar, ya. Tapi kalau dibiarkan saja kan hilang dengan sendirinya. Nah, melalui lewat seni itulah maka minimalnya dari kecil diperkenalkan dengan bela diri pencaksilat tersebut. Nah, ketika dewasa karena waktu kecilnya dia sudah terbiasa, mudah-mudahan ke depannya dia itu betul-betul mencintai, sehingga dia mempelajari pencaksilat bukan hanya sebatas seni tetapi bela dirinya itu, ya. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, apakah ada kaitannya dengan profil Pancasila, ya? Itu jelas, ya. Jelas sekali. Kenapa? Satu, bahwa pencaksilat ini bela diri Nusantara pada umumnya diciptakan oleh orang-orang ulama, para ulama. Boleh dari tanah Jawa itu Sunan Kalijaga, ya, yang menyebarkan dunia pencaksilat dia lewat para ulama. Atau sebelumnya zaman kerajaan juga, ya, orang-orang tertentu yang lebih kecenderungan dia punya kepercayaan atau agama, ya, walaupun memang Islam waktu itu belum ada. Pencaksilat sudah ada dulu juga. Sebelum Islam masuk ya pencaksilat sudah ada. Bahkan dari zaman purba pun ya secara tidak disadari mereka sudah bisa menguasai bela diri itu, ya. Cuman mungkin nama pencaksilat atau namanya belum ada gitu. Nah, kesininya perkembangan seperti di Minang, ya. Bahkan di Minang juga ada yang menyebarkan di sini, yaitu aliran Syah Bandar itu, ya, Syah Bandar itu dari Mama Qasim itu berasal dari Pagaruyung, itu dari Sumatera. Beliau juga kaum bangsawan dan dia juga adalah para ulama. Sehingga jelas apabila pencaksilat dikaitkan dengan keagamaan, ya, sangat erat sekali. Ada istilah pepatah bisa silat kerudaik sholat. Artinya antara dua ini tidak bisa dipisahkan, ya. Itu secara ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada butir yang pertama pada pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu pelajar Pancasila itu lebih kecenderungan ke budi pekerti, ya, sikap santun dan sebagainya. Dalam Pancasilat itu ada tata-tata tersendiri, ada aturan-aturan tersendiri, ya, di mana orang itu belajar Pancasilat bukan untuk berkelahi. Salah kaprah kalau kita belajar Pancasilat untuk pandai berkelahi. Salah. Tujuan utama Pancasilat itu adalah untuk membentuk karakter diri, ya, agar supaya kita memahami siapa kita, untuk apa kita, mau kemana kita. Ada istilah dalam Pancasilat, batin kita mencari Tuhan, ya kan? Gitu, ya. Gitu, batin kita mencari Tuhan. Fisik kita mencari rekan, bersilaturahmi, ya kan? Berhidup berdampingan secara normal,
sebagai harfiah seorang manusia yang harusnya bagaimana sifat kita sosial dengan yang lain, berbuat baik, terus bergotong royong dengan yang lain. Kan ada ya profil Pancasila yang gotong royong, ya gitu, gotong royong kita harus. Artinya kita tidak akan bisa hidup sendiri tanpa ada dukungan orang lain. Nah, belajar bela diri lebih ke sana, dan ada lebihnya gitu. Di mana orang belajar bela diri akan lebih berdisiplin. Kenapa? Karena kalau kita belajar bela diri tidak disiplin, ya percuma kita belajar bela diri. Contoh misalkan ya, dalam latihan harus disiplin, harus teratur, ya harus konsisten. Itu kan dari yang mudah ke yang sukar itu harus betul-betul berjalan dengan pasti melalui program-program tertentu. Tidak boleh program yang ini misalkan kita lebih menjalankan program yang ke atas, tidak mungkin. Contoh saya mengamalkan atlet yang atlet kabupaten diberi program yang tingkat kabupaten, ya tidak mungkin, tidak nyampe, ya, dan tidak akan kuat. Kita atlet kabupaten dikasih misalkan program untuk yang nasional, tidak akan terjangkau, ya. Jadi kita harus lebih istilahnya bertahap. Itu sistematis, lebih sistematis dari mudah ke sukar gitu. Nah, itu dalam latihan Pancasila itu harus disiplin, ya, disiplin. Selanjutnya ada dalam profil Pancasila itu ada yang namanya dengan istilahnya ya, kita lebih aktif gitu ya, proaktif lah, lebih proaktif gitu, berpikir lebih realistis, berpikir lebih kecenderungan keharti lah, mencek Sunda keharti ku akal gitu ya. Kenapa? Karena kita melakukan tindakan dalam Pancasila itu harus cepat, dipaksa untuk cepat menyelesaikan, menuntaskan, mengambil keputusan yang tepat. Telat kita melakukan keputusan, maka kita akan kalah, ya, dengan gerak lawan. Ingat, kecepatan, ketepatan, dan keakuratan dalam bela diri itu menjadi pokok dalam belajar bela diri. Ada kecepatan tapi tidak tepat melakukan, juga hampa, percuma. Ada ketepatan tapi tidak cepat, juga lambat, kita akan terdahului oleh lawan. Cepat ada, tepat ada, tapi tidak keakuratan, artinya tidak ada pengaruh terhadap lawan, juga percuma. Maka yang tiga itulah ya harus ada dalam diri seorang pesilat. Kalau dalam berhadapan dengan lawan, cepat kita jangan terdahului oleh lawan, tepat kita harus pada sasaran harus jelas, dan akurat hasil dari serangan kita itu terasa oleh lawan. Nah, itu dalam bela diri ya, Nah, dalam psikologi juga sama itu. Terus nilai-nilai yang lainnya, kreativitas dalam Pancasila ya, itu bagaimana orang tersebut untuk menumbuhkan jiwa atau dirinya ketika dia sudah mulai betul-betul memahami tentang Pancasila. Artinya jangan sampai hanya cukup menerima dari ilmu dari guru segitu ya udah, wah itu salah. Kreativitas kita harus mencari juga ya bahan-bahan lain sebagai acuan untuk menambah pengetahuan ya, bukan hanya dalam segi teknik saja, tapi dalam yang lainnya, sejarahnya dan sebagainya. Dalam teknik berarti kita harus bisa mengolah dari satu teknik tertentu dipergunakan untuk teknik ya ini, maka dia harus bisa mengolah lagi sehingga menumbuhkan gerak-gerak yang lain, gerak yang sama tetapi fungsi yang berbeda. Nah, itu kreativitas itu dalam Pancasila ya. Dan itu harus, kalau guru saya bicara begini, kalau kamu jadi guru silat nanti Anda punya jurus cuma 12, lantas diberikan kepada muridnya 10 atau 9, karena ada pikiran takut muridnya ngelawan ke guru, jadi ada ilmu yang disimpan, maka itu tidak akan berkembang, ya kan? Tidak akan berkembang. Dituntut berarti muridnya tidak kreatif,
Jadi semata-mata hanya diberi aja oleh guru gitu ya. Ya akhirnya lama-kelamaan akan habis. Tapi harus sebaliknya. Kita berikan jurus 12, tetapi diberikan motivasi dan dorongan kepada murid itu, berikan pengalaman ya, sehingga murid itu bisa mengembangkan ke murid yang lainnya itu lebih dari 12 jurus, 13, 14 sampai dan seterusnya. Maka prestasi kan bisa berkembang. Nah, itu adalah kreativitas yang dibangun oleh para pesilatnya. Itu kan? Itu manfaat ya. Jadi dari pencaksilat terhadap profil Pancasila ya yang ada di sekolah kita. Ketika Anda mendalami bela diri Pancasila tersebut, Anda harus lebih disiplin, Anda lebih memperbanyak silaturahmi, bergerak dengan yang lain, bergotong royong, ya tumbuhkan kreativitas, gitu kan? Nah, itu manfaat dari Pancasila ya. Yang saya rasakan seperti itu. Yang mungkin pertanyaan terakhir ini ada, kalau nggak salah ya, apa manfaat apabila kita bisa menguasai jurus-jurus silat? Manfaatnya banyak. Satu, untuk kesehatan, ya, karena kita itu melakukan aktivitas fisik, kita berolahraga, dan benak kita belajar bela diri bukan untuk melumpuhkan orang, bukan untuk menjadi orang yang pintar berkelahi, bukan. Tetapi Anda pikirkan dalam pikiran Anda itu bahwa kita belajar pencaksilat ingin hidup sehat. Supaya apa? Supaya Anda berlatihnya betul-betul. Karena dengan latihan jurus tersebut, efeknya dari aktivitas menimbulkan kebugaran tubuh. Satu itu, jadi ada untuk kesehatan. Kedua, untuk meningkatkan keterampilan ya, keterampilan Anda terutama dalam olah bela diri. Artinya melatih tubuh kita, memanfaatkan tubuh kita ini, tangan, kaki dan sebagainya untuk dijadikan sebagai alat ya mempertahankan diri. Latihan menangkis, latihan blok, ya gitu kan, latihan memukul, latihan menyerang dan sebagainya. Nah, sekarang kaitannya dengan agama, Anda harus merasakan. Ya, dalam aliran Cikalong ada istilah ulin rasa. Ulin rasa itu kan ada dua ya, ada rasa batin, ada rasa lahir. Rasa batinnya kita merasakan diri. Contohnya dari pukulan. Saya ambil contoh. Kalau Anda sudah belajar bela diri dan Anda pernah melakukan belajar serang sambut atau padanan atau mungkin sparring, dan kita bisa merasakan dipukul sakit, ditendang sakit. Ya kan? Nah, Anda pikirkan, kalau Anda merasakan dipukul itu sakit, maka Anda jangan sekali-kali memukul orang lain tanpa sebab. Karena orang lain juga sakit, itu merasakan itu setelah lahir ya. Gitu. Jangan menentang orang lain karena sakit, kita juga ditendang itu sakit. Jangan menentang orang lain. Kenapa? Orang lain juga pasti sakit. Gitu. Nah, sekarang secara rasa ya, rasanya. Rasa batinnya, Anda punya rasa. Kalau saya hina, Anda sakitnya? Sakit. Dengan ucapan, membuli dan sebagainya, Anda sakitnya? Nah, rasa batin dalam Pancasila, janganlah Anda melakukan tindakan-tindakan menyakiti rasa orang lain, baik itu dengan perkataan, dengan sikap dan sebagainya, tidak boleh. Ya. Semakin ilmu silat itu semakin tinggi, maka Anda berupaya untuk meredam segala sesuatu yang menimbulkan merugikan terhadap orang lain. Artinya bukan berarti kita langsung harus sikap kita harus Anda lebih, bukan. Kita hidup normal saja seperti biasa. Cuman sikap kita dijaga, perkataan kita dijaga, tindakan kita juga dijaga. Gitu kan? Jangan sampai merugikan orang lain. Karena orang yang orang yang paling jelek di dunia itu mungkin, dan di akhirat juga mungkin termasuk orang yang tidak bermanfaat untuk orang lain. Kita cuma ini jadi orang buat apa? Kan gitu ya. Tapi orang yang baik itulah orang yang dibutuhkan oleh orang lain dalam kebaikan. Itu ya diantaranya. Jadi
manfaat belajar Pancasila itu akan lebih membangun citra diri kita ya, potensi kita lebih ke menjadi orang yang apa istilahnya lebih beradab ya. Ingat tadi kaitan kita dengan agama ya, kita berasa siapapun dia menguasai apa Islam, Kristen dan sebagainya agamanya, ketika dia mempelajari Pancasila maka dia akan lebih mengerti, dia akan lebih taat menjalankan agamanya, pasti itu. Karena panggilan dari belajar Pancasila itu yang saya rasakan seperti itu. Ingat nih, manusia tidak boleh melihat atau menilai dari luarnya saja, ya kan? Tapi berbaik sangkalah kepada orang lain, apapun tampilannya, anggaplah dia itu baik. Walaupun dia berpakaiannya compang-camping atau itu, janganlah kita berpandangan bahwa dia itu buruk. Tetap saja kita berpandangan baik. Ya. Pakaiannya rapi dan anggap aja baik, walaupun memang di dalam dirinya buruk. Nah kita harus seperti itu. Jiwa kesatria yang dalam diri itu ditumbuhkan dalam Pancasila. Apa itu jiwa kesatria itu? Kesatria. Ada satria, ada kesatria. Satria itu adalah wujudnya. Ya, kalau satria itu lebih ke rasa batin. Nah, bisa membedakan mana baik, mana buruk, kan gitu ya. Mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh, kan gitu ya. Nah itu menimbang ya. Itu manfaat yang pernah saya rasakan dalam ketika kita betul-betul menguasai Pancasila. Tapi mohon maaf ya, saya bukan ahli, saya bukan seorang figur orang yang menguasai, saya juga masih belajar. Ya, cuman Allah menitipkan pada saya beberapa jurus mungkin yang diberikan ke saya dan kebetulan saya juga mengolahnya dan hasilnya terasa gitu. Ya. Kalau mengatakan bahwa saya ahli bela diri, ahli silat, wah sangat jauh ya, sangat jauh sekali. Dan saya pun tidak menerima kalau seandainya saya sebagai tokoh. Ya. Saya belum bisa menerima sebagai tokoh. Tapi ya kita sama-sama bahwa kita adalah orang yang peduli ya dan menjaga, melestarikan Pancasila tersebut. Itu mungkin ya yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan. Kalau ada pertanyaan lain silakan Anda pertanyakan lagi. Ya. Kalaupun saya tadinya ingin memperkenalkan, gerakan halusnya begini. Karena ini tidak ada patternnya nih. Kalau ada patternnya saya bisa ya. Yang keras itu begini. Yang lembut itu begini, gerak Cikalong gitu. Ya. Karena terus terang saja saya banyak sekali yang memandang bahwa Cikalong itu pencaksilat lembek. Ya, salah sekali itu ya, salah sekali. Bukan lembek, tapi tadi pengajian rasa itulah lebih kecenderungan ke sana. Nah itu mungkin ya yang Bapak bisa sampaikan ya, mengingat waktu yang sedikit. Kalau ingin gamblang itu ya kita harus sambil praktek dan sebagainya sehingga kita bisa merasakan tekniknya Pancasila itu seperti ini nih. Apa faktor keunggulannya dalam Pancasila Cikalong ini dibandingkan dengan bela diri yang lain? Apa faktor kekurangan? Karena saya tidak bisa mengatakan bahwa Cikalong ini adalah Pancasila yang paling hebat, enggak. Cimana itu yang paling hebat, enggak. Saya tidak bisa mengatakan itu semua. Perkara bisa digunakan atau tidaknya tarekah bela diri istilahnya baik dari Cikalong, Cimanek tergantung dari bagaimana situasi kondisi memanfaatkan situasi kondisi dari si pesilat itu sendiri pada saat kita terjadi berhadapan dengan lawan. Tapi mudah-mudahan saya mengharap kata tadi bahwa Pancasila bukan untuk berkelahi. Mudah-mudahan yang belajar Pancasila itu tidak pernah berkelahi, bahkan menjauhi dari berkelahi. Mudah-mudahan ya. Ya itu saja mungkin ya. Mudah-mudahan di SMP ini bisa berkembang, bisa anak-anak kita itu bisa betul-betul melestarikannya dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sebatas belajar saya di SMP, bukan itu.
tetapi kita juga bisa di luar kita bisa berkiprah ya, melestarikan. Itu saja mungkin ya. Kalau ada pertanyaan lain silahkan. Dari saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sangat menarik sekali diskusi ini, namun sepertinya waktu tidak mencukupi. Sebelum kita tutup pertemuan ini, Bapak silakan untuk menyampaikan closing statement untuk Sobat LT dimanapun berada. Ya, saya mengharapkan kepada sobat-sobat semua yang menyaksikan ini, kita mengambil dari hikmah belajar Pancasila ya, khusus untuk para pelajar, bergiat-giatlah Anda belajar ya di sekolah, dan jangan sampai Anda cukup dengan hanya menguasai satu ilmu, pelajarilah dengan ilmu yang lain ya, sehingga menjadikan Anda menjadi orang-orang yang membangun diri ya, lebih hebat ya, bermartabat. Lebih jauhnya Anda menjadi orang yang beriman dan orang yang soleh di mata Allah SWT. Ini yang diharapkan oleh saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak atas materi yang telah Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan Sobat LT dimanapun berada. Sobat LT tetap semangat dan belajar. Oke, ingat, let's learn together. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Let's learn together. Dalam